Lah perasaan dari dulu loh. Urusan pendidikan di Indonesia ini tidak pernah beres loh. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, mulai dari nol lagi, kayak di pom bensin aja. Selalu saja timbul persoalan, perdebatan. Apa sih bedanya guru honorer sama guru PNS maupun guru P3K? Kan sama-sama pahlawan tanpa tanda jasa yang mencerdaskan bangsa. Nah ini bedanya itu kalau guru honorer itu gajinya sekarat, salah sedikit dipecat, cuma pakai cat, pakai WA. Akan memprihatinkan ini. Apakah memang Indonesia itu mau dibuat begitu? Karena dengan pendidikan yang tidak tinggi saja bisa jadi pejabat. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah ini masa depan pendidikan di Indonesia ini memang sulit diprediksikan. Jangankan bicara sistem pendidikannya. Kurikulumnya saja loh. Outputnya, infrastrukturnya. Lawang nasib guru saja masih kabur kanginan orang kenal. Dan mirisnya lagi, saat baru mulai tahun ajaran baru, malah ratusan guru honorer di Jakarta sana tiba-tiba terima kabar diberhentikan dari tugasnya mengajar. Ciloko nih, alias kehilangan pekerjaan. Itu di ibu kota loh. Nasib mereka kok bisa tidak sejelas itu kan. Bila yang di ibu kota negara saja penuh ketidakpastian, bagaimana para pendidik di daerah, di pelosok sana? Bagaimana mereka nasibnya? Bagaimana masa depan pahlawan tanpa tanda jasa di pedalaman-pedalaman? Ya. Negara ini hampir 79 tahun merdeka. Dan 1 bulan lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ke-79. Tapi ngurus yang bisa bikin bangsa, rakyat cerdas, masa depan bangsa ini. Alah kok masih amburadul begitu. Nah, kabar diberhentikannya ratusan guru itu menimpa berbagai jenjang. Ada yang mengajar di SD, SMP maupun SMA. Baik di sekolah swasta maupun negeri loh. Tugas yang mereka kerjakan tuh persis sama dengan guru berstatus ASN maupun P3K. Sama. Sama-sama mencerdaskan bangsa. Ya nasibnya saja yang beda. Tiba-tiba pediot di tengah jalan. Selesai tuh. Pora nangis. Saya ikut prihatin, ikut menangis membayangkan para guru-guru honorer itu. Nah, kabarnya sih ada juga tuh kejadian serupa di luar DKI. Di luar DKI masih banyak juga hal-hal yang menimpa para guru honorer itu. Tapi yang masif kabar itu terdengar ya dari Jakarta. Lah mau bagaimanapun ini problem di pusat kekuasaan, gaungnya ya pasti lebih besar. Dan persoalan ini disebabkan oleh aturan yang menyebutkan sekolah tidak boleh mengangkat guru honorer sejak tahun 2017. Bila sekolah mengangkat mereka harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan. Lah rupanya ada seratusan guru itu menerima honor dari bos biaya operasional sekolah itu. Mereka bekerja juga berdasarkan surat keputusan dari kepala sekolah. Nah, setelah dilakukan pemetaan, ternyata mereka tidak mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan, hanya pengangkatan dari kepala sekolah. Beberapa di antaranya mendapatkan gaji lumayan layak. Sebenarnya sudah lumayan, namun ada yang dipotong oleh sekolah. Lah kita semua ingin Indonesia tambah maju loh. Lah kok kebijakan pada para pendidik sembarangan begitu kan repot. Kasihan anak didik, kasihan siswa-siswanya kan juga. Ketika tiba-tiba kehilangan guru yang dicintainya, guru yang selalu mendidik tiap hari, repot. Kabar kayak gini ini kadang-kadang yang membingungkan. Lah wong urusan sepenting pendidikan loh. Ini kan urusan negara, nggak main-main ini. Tapi cara mengelolanya masih saja semaunya sendiri. Sak geleme udele dhewe. Lah setahu begawan, baik kepala sekolah atau sekelas kepala pasar, kepala unit kan tidak punya wewenang mengangkat pegawai meskipun itu honorer. Masa sih tidak ada aturan yang tegas
mengatur hal-hal seperti ini. Tentang pengangkatan pegawai, meskipun itu honorer. Aturannya kan jelas. Dan tidak semestinya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jangan dikira loh, dengan memperhentikan ratusan guru honorer itu, lantas persoalannya selesai rampung begitu. Nah, sudah gitu. Lah mereka diberhentikan hanya dari WA. Apa ini yang namanya menghargai seseorang? Guru loh ini, meskipun honorer. Dia seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Ya oke lah, mungkin mereka mengajar belum sampai puluhan tahun. Namun mereka kan sudah pernah mendidik anak-anak kita. Jika memang mereka bersalah, apa sanksi yang diterima kepada para kepala sekolah yang mengangkat mereka? Nah, idealnya yang mengangkat pun ya harus kena sanksi. Ya harusnya begitu dong bos. Lah bila guru-guru dipecat, setidaknya orang yang mengangkat mereka diberhentikan juga dari jabatannya. Pindah jadi guru biasa saja lagi. Kan sembrono itu namanya. Atau apalah risikonya lah. Biar tidak mengulangi hal-hal yang sama. Ini tangan para pendidik itu tangan-tangan suci. Pekerjaan mulia. Orang yang mencerdaskan kita. Termasuk begawan ini. Orang-orang yang terlibat di dalamnya mesti dijaga dengan baik-baik. Nah ini nih. Selain ribut-ribut pemecatan guru. Di tingkat nasional juga ada keluhan loh. Hilangnya penjurusan di kelas 10. Atau jenjang itu kelas 1 SMA atau SMK itu. Penjurusannya baru akan dilakukan setelah anak-anak masuk kelas 11. Lah ini banyak masyarakat juga menanyakan masalah ini. Lah begawan ini dilala ya wes suwe. Nggak mengikuti hal-hal seperti ini. Ya jadi mohon maaf lah, nggak bisa bantu menjelaskan. Ya katanya sih, kelas 10 itu buat assessment. Ya, bukan buat asesmen dulu sehingga nanti penjurusannya di kelas berikutnya benar-benar sesuai minat maupun kemampuan anak. Ya kalau dulu waktu Om Begawan sekolah itu ada jurusan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dan bahasa. Mungkin seperti itu. Lah ini ya. Ya udahlah, ini kita ikuti aja selanjutnya. Ya, kembali ke masalah mengajar. Para pengajar yang diberhentikan tadi. Di Jakarta saja kasus begitu masih terjadi loh. Itu di kota besar. Bagaimana dengan daerah lain? Urusan pendidikan ini memang menyangkut banyak hal. Untuk manajemen persekolahannya. Ya memang itu kewenangannya sudah dibagi. Misalnya ini, untuk pendidikan dasar, yakni SD dan SMP itu jadi kewenangan tingkat kabupaten kota. Sedangkan pendidikan menengah di SMA, SMK itu jadi kewenangan tingkat provinsi. Nah kemudian lebih tinggi lagi pendidikan tinggi, perguruan tinggi jadi kewenangannya Kemendikbud langsung. Ya untuk urusan kurikulum itu jadi urusan Kementerian Pendidikan. Tapi ya itulah kurikulum setiap ganti menteri ganti. Sampai Om Begawan tuh nulis buku bingung. Nah sekarang ini katanya pendidikan di Indonesia mengacu pada kurikulum merdeka. Wah apalagi ini. Merdeka kurikulum. Katanya dengan kurikulum merdeka, potensi anak bisa optimal dan tidak hanya mengandalkan kemampuan akademisi semata. Nah di sisi lain banyak juga yang tak dengar itu. Para pendidik sekarang kepayahan. Kepayahan itu. Mengikuti kurikulum merdeka ini kepayahan. Kesulitan mengikuti konsep sekolah merdeka ini. Utamanya bagi guru-guru yang usianya di atas 55 tahun. Yang 5 tahun lagi berpensiun. Ya mungkin karena tingkat penangkapan atas perubahan kurikulum tidak optimal sehingga kesulitan mengikuti. Tidak seperti yang umurnya masih 30 tahun sampai 40 tahun. Yang masih fit, masih fresh. Lah perasaan dari dulu loh. Urusan pendidikan di Indonesia ini tidak pernah beres loh. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, mulai dari nol lagi, kayak di pom bensin aja. Selalu saja timbul persoalan, perdebatan. Om Begawan tuh pengen berpesan saja, pengen berpesan nih satu aja ini. Dengan beban yang ada sekarang yang makin berat itu, pesan ini, sebaiknya urusan makan bergizi yang jadi program pemerintahan baru nanti jangan diserahkan ke pihak sekolah. Wes toh, ini pesan Om Begawan ini. Nanti bakal nasibnya malah nggak jelas. Makin ruwet bundet itu urusan sekolahan. Lamong kemarin dulu urusan zonasi PPDB saja. Pada kisruh.
Di semua daerah kisruh. Pada rebutan sekolah tertentu. Repot nanti kalau ditambahi program makan bergizi itu. Bahkan di kota Depok, sebuah SMP itu terpaksa ngatrol nilai-nilai siswa didiknya. Dan kepala sekolahnya bertanggung jawab. Lah mental pendidik kayak gini bagaimana itu? Gimana hasil didikannya nanti? Kunci pendidikan yang baik itu ya jujur apa adanya. Nah, di samping itu pemerintah harus benar-benar total memperhatikan para pendidik. Jangan bebani para pendidik itu dengan tugas-tugas administratif yang rumit, jelimet, ngerekasake. Nanti mengajar anak didiknya, siswanya wis kesel, ora fokus. Nah, tugas mereka itu kan mencerdaskan anak-anak didiknya, bukan memoles laporan administrasinya agar APS, agar disenangi pimpinan. Kita butuh pengajar-pengajar yang visioner, yang mampu menggali potensi anak didiknya, berkembang sesuai kemampuannya. Nah, setiap anak itu pasti punya potensi masing-masing. Dan keyakinan itu mesti ada di batin semua guru di Indonesia. Tugas dia selain mendidik, yaitu mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak-anak. Ingat loh, potensi itu tidak selalu terkait akademik. Bisa non-akademik. Iya, diajak keluar. Diajak makan bareng di luar, diajak nonton wayang misalnya, diajak nonton ketoprak dan sebagainya. Ya sayangnya di sekolah-sekolah kita itu, para guru lebih suka fokus pada nilai-nilai, bukan pada berpikir, belum pada potensi anaknya. Nah, visi ini yang mesti diubah dalam pendidikan kita. Kurikulum bagi siswa juga butuh dikurangi rasa wakeh-akeh yang akhirnya membebani para siswa, supaya beban anak tidak terlalu besar. Anak juga nggak jenuh di sekolahan. Isinya mung sinau terus. Akhirnya pikirannya judek, bunek. Masa anak-anak kita itu tidak ada yang kangen itu pada sekolahnya. Mereka lebih suka di rumah dibandingkan di sekolah. Ini juga bagian yang mesti dievaluasi. Supaya sekolah ini menjadi tempat yang menyenangkan bagi para siswa. Ini yang harus diperbarui. Dihapuskannya ujian nasional misalnya ospek, rolling tempat duduk siswa adalah beberapa revolusi pendidikan di Indonesia yang pantas kita syukuri. Supaya anak didik tidak takut. Bersekolah, berpendidikan itu kan hal yang menyenangkan. Ini yang harus dievaluasi. Namun Kementerian Pendidikan masih banyak tugas yang nantinya jadi PR, pekerjaan rumah untuk masa-masa mendatang. Misalnya bagaimana itu menghilangkan bully-bulian di sekolahan itu. Banyak anak-anak yang sok jagoan itu membuli temannya yang lemah. Lembaga pendidikan kita masih bertahan jadi sekolah, belum berubah jadi tempat anak-anak jadi terdidik. Tempat sekolahan belum jadi tempat yang membahagiakan bagi para siswanya, menyenangkan bagi para siswa-siswanya. Ini menjadi PR kita bersama. Pemerintah, guru, dan orang tua. Itulah pesan pegawan. Salam ngumpul, salam pegawan. Dadah.